Setelah di video sebelumnya kita bahas saham Antam, Inco, MDK, dan juga TINS, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham big cap perbankan. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham BBCA, kemudian BBRI, BMRI, BBNI, dan yang terakhir ada saham BBCA. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas dan kita ulas satu persatu. Yang pertama ada saham BBCA atau Bank Sentral Asia. BBCA kemarin ditutup turun 300 poin atau minus 3,42% ke harga 8450. Ada 3,6 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 3 triliun. Asing net sell setelah beberapa waktu setelah net buy. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK dan juga BK. Dari segi teknikal, BBCA pada hari Jumat yang lalu jebol area support yang ada di 8.700 dan kemudian juga jebol support selanjutnya yang ada di 8.500, membentuk pola bearish engulfing dan juga jebol support. Oleh karena itu untuk hari Senin besok BBCA masih ada resiko untuk lanjut turun. Indikator stokastiknya juga sudah bentuk dead cross. Resikonya titik yang bisa cermati terdekat ada di 8.300. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan enggak mantul masih turun, resikonya bisa dibawa lanjut turun menuju ke support selanjutnya yang ada di 8.075. Cermati di dua titik ini apakah mantul apa enggak. Sebaliknya bila ternyata BBCA kemudian besok mulai ada pantulan, setidaknya tunggu closing di atas ini 8.500. Bila mampu bertahan di atas 8.500, ada peluang untuk mantul lagi. Target terdekat ada di 8.700, kemudian di 8.875. Yang kedua ada saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. BBRI kemarin ditutup turun 110 poin atau minus 2,38% ke harga 4.500 per lembar saham. Ada 2,8 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 1,28 triliun. Jadi transaksinya sangat besar, net sell-nya sangat besar di saham BBRI dan juga tadi di saham BBCA. Asing net sell dan dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker BK, ZP, DX, dan juga RX. Dari segi teknikal BBRI juga jebol area support yang ada di 4530 kemarin. Sebenarnya tanda-tanda sudah mulai mau koreksi itu terlihat tanggal 15 September yang lalu. Di hari Kamis nyentuh area 4690, tidak mampu bertahan dan malah turun koleksi balik lagi hampir mendekati harga opennya. Ini kalau buat yang fast rate biasanya itu sudah perlu di sell karena bentuk pola dengan shadow yang tinggi di atas. Ternyata kemarin hari Jumat bener lanjut turun dan malah closing di bawah area support yang ada di 4530, closingnya di 4500. Oleh karena itu untuk hari Senin besok BBRI masih ada resiko untuk koreksi dengan titik yang bisa cermati arahnya. Anda bisa tunggu sekitar 4440 sampai 4420. Cermati sekitar sini. Kalau misalkan memang turun mantul apa enggak. Kalau misalkan ini juga dijebol, resikonya bisa dibawa menuju ke 4310 atau bahkan ke 4250. Sebaliknya bila ternyata BBRI hijau, setidaknya Anda tunggu sampai closing di atas 4530 atau kira-kira sudah jebol ini tapi nggak turun-turun. Kalau itu yang terjadi, closingnya di atas 4530, ada peluang balik lagi menuju ke resist selanjutnya yang ada di sekitar 4640 sampai 4690. Resisten selanjutnya ada di 4760. Itu skenario bila ternyata BBRI mantul. Yang ketiga ada saham BMRI atau Bank Mandiri. BMRI kemarin ditutup turun 250 poin atau minus 2,67% ke harga 9.100 per lembar saham. Ada hampir 840.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 766 miliar. Asing ternyata masih net buy dan sudah net buy sejak tanggal 2 Agustus hingga kemarin meskipun turun. Dari transaksi broker secara keseluruhan, namun ada distribusi secara keseluruhan yang dipimpin oleh broker LG, DX, dan juga NI.
Dari segi teknikal, BMRI juga sama, jebol area support yang ada di 9.300 dan sempat nyentuh support selanjutnya yang ada di 9.075 sebelum akhirnya closing di 9.100. Cermati besok apakah 9.075 dijebol apa enggak. Kalau misalkan dijebol, closingnya di bawah ini ada risiko turun lebih dalam lagi. Titik yang bisa cermati ada di 8875. Kalau masih turun, resikonya bisa dibawa menuju ke 8675. Sebaliknya, bila ternyata BMRI kemudian ada pantulan hijau, target terdekat ada di 9.300. Kalau ini mampu ditembus, ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 9.500. Dan indikator stokastiknya sudah membentuk dead cross di area overbought. Jadi untuk dalam waktu dekat, setidaknya hari Senin besok cenderung lanjut koreksi. Yang keempat ada saham BBNI atau Bank Negara Indonesia. BBNI kemarin ditutup turun 225 poin atau minus 2,45% ke harga 8950. Ada 454 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 407 miliar. Asing net sell, dan dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker DX, CS, dan juga SKI. Dari segi teknikal, BBNI ini yang agak mendingan meskipun merah, namun setidaknya closing di atas area support yang ada di 8.900, juga nutup gap ya. Setelah tanggal 15 yang lalu itu openingnya langsung di 9.000 dan titik terendahnya hanya di 8975. Padahal di tanggal 14 September sebelumnya itu titik tertingginya hanya di 8950. Sudah ditutup gapnya, namun juga belum konfirmasi besok beneran mantul. Masih ada resiko untuk turun. Titik yang bisa cermati tetap di 8900. Bila ternyata besok turun dan closing di bawah ini, ada resiko di bawah lanjut menuju ke 8675. Kalau tekanan jual masih tinggi, ada resiko lanjut turun menuju ke 8450. Sebaliknya, bila ternyata besok mulai ada pantulan, closing di atas 8900, resisten terdekat ada di 9275. Yang terakhir ada saham Arto atau Bank Jago Tbk. Arto kemarin ditutup turun 350 poin atau minus 4,6% ke harga 7250 per lembar saham. Ada 214 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 158 miliar. Asing net buy, meskipun harganya turun, asing net buy dan sudah net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker BB, BK, dan juga BD. Dari segi teknikal, Arto masih melanjutkan penurunan. Support terdekatnya yaitu di 7425 dijebol, closingnya ada di 7250. Oleh karena itu, Arto masih ada resiko untuk lanjut koreksi. Dengan resikonya misalkan masih lanjut turun, bisa dibawa ke 6.600 atau bahkan kalau misalkan ini juga dijebol, resikonya bisa dibawa menuju ke 5550. Namun bila ternyata Arto mulai ada pantulan dan closingnya hijau, cermati apakah titik 7425 berhasil dijebol atau enggak. Kalau misalkan closingnya berhasil jebol ini, jadi closingnya di atas 7425, kemudian besoknya hijau, ada peluang Arto untuk mulai mantul dengan target terdekatnya resisten ada di 8200 dan juga di 8675. Namun untuk saat ini proyeksi saham Arto masih cenderung koreksi, kecuali dalam beberapa waktu ke depan mulai ada tanda-tanda beli arah. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor perbankan big cap yang bisa Anda cermati untuk hari Senin besok tanggal 19 September 2022. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.